Itakura. Pushed away by Suzuki, but Itakura doing really well. Laga sengit baru saja tersaji antara Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam laga kali ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong lagi dan lagi menunda Eliano Reinders. Bahkan dia tak masuk DSP alias dicoret saat menghadapi timnas Jepang. Namun dalam laga kali ini, Sintayong juga langsung memainkan Kevin Dix di starting 11. Timnas Indonesia sebenarnya mampu meladeni Jepang, hanya saja finishing masih menjadi masalah utama bagi pasukan Garuda. Beberapa peluang gagal dimanfaatkan dengan baik oleh barisan lini depan skuad Garuda. Namun yang menjadi perhatian di laga kali ini adalah debut Kevin Dix. Dia tampil sangat baik untuk mematikan pergerakan Kaoru Mitoma. Bahkan ada satu momen di mana Mitoma kerepotan meladeni pergerakan Kevin Dix, sampai-sampai dia melakukan sikutan yang cukup keras. Namun terlepas dari itu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menilai timnas Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, setelah kekalahan Indonesia dari Jepang di Piala Asia 2023, kualitas tim berjuluk Garuda itu semakin berkembang dan membuat kemajuan besar dengan naik 16 peringkat dari peringkat 146 dunia ke peringkat 130 dunia. Sejumlah prestasi bersejarah juga ditorehkan oleh Indonesia pada tahun ini, termasuk melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan sempat tak terkalahkan dari 3 pertandingan pertama melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain sebelum tumbang di Qingdao melawan Cina. Indonesia adalah salah satu negara yang telah mencapai kemajuan besar dan mendapatkan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Timnas Indonesia sekarang itu sangat berbeda dari sebelumnya karena sekarang punya banyak pemain naturalisasi. Pemain utama mereka juga lebih banyak naturalisasi. Pertandingan lawan Indonesia, kami bermain di kandang lawan. Pertandingan ini berjalan cukup sulit, ujar Hajime Moriyasu. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan basis penggemar sepak bola yang sangat besar di dunia. Fanatisme pencinta sepak bola di tanah air memang tidak diragukan lagi. Nyaris setiap pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia di berbagai kelompok usia akan dipenuhi penonton. Tak hanya di laga kandang, timnas Indonesia juga kerap mendapatkan banyak dukungan fans pada pertandingan tandang. Dampak dari basis penggemar yang fanatik tidak hanya dirasakan oleh timnas Indonesia. Klub-klub luar negeri yang dihuni oleh para pemain timnas Indonesia juga ikut merasakan dampaknya. Salah satunya adalah klub asal Australia Brisbane Roar yang belum lama ini merekrut Rafael Struijk. Perekrutan Struijk baru-baru ini telah membuat eksistensi Brisbane Roar di media sosial meroket. Pada 16 September, Brisbane Roar memiliki 69.000 akun yang mengikuti mereka di Instagram. 2 hari setelah kedatangan Rafael Struijk, angka tersebut menjadi 89.000 dan sejak itu telah mencapai 126.000 pengikut dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dampak kedatangan Rafael Struijk bagi merek klub disampaikan langsung oleh brand manager Brisbane Roar, Chad Gisborne. Kami senang memiliki Rafa, sejauh ini luar biasa dan Anda tahu senang memilikinya. Apakah itu kejutan dari perspektif merek? Tidak, saya bisa melihat apa yang akan terjadi. Anda tahu hal pertama yang saya lakukan ketika dia menandatangani kontrak dan saya melihat angka-angka itu. Saya seperti, oke, kita harus membuat jersey Rafa dengan nama dan nomornya yang bisa langsung Anda beli. Jadi kami juga melayani pasar mereka dan memberi kembali kepada para penggemar yang sekarang mendukung kami melalui Rafa. Jadi Anda tahu sepak bola berubah dan kawasan ini juga berubah. Saya pikir perhatian yang diberikan Rafa kepada kami adalah sesuatu yang sangat kami syukuri. Sangat menyenangkan untuk memilikinya dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi, ujar Chad Gisborne. Usai meraih kemenangan dramatis atas Bahrain, supporter timnas Cina bersorak gembira dengan apa yang telah dicapai tim kebanggaannya tersebut. Ya, Cina yang bertandang ke Bahrain Kamis kemarin menang 1-0 lewat gol dramatis di akhir laga via Zhang Yuning. Kemenangan itu membuat timnas Cina kini memiliki 6 poin dan mampu mendekati para rivalnya di grup C. Di awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, mulanya timnas Cina bukanlah unggulan. Para supporternya pun tidak berharap banyak.
Apalagi mereka membukanya dengan 3 kekalahan beruntun kontra Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Mimpi ke Piala Dunia rasa-rasanya sudah tertutup. Namun mimpi itu menemukan secercah cahaya ketika timnas Cina menang atas Indonesia 2-1. Selanjutnya tim Dragon bisa menang 1-0 atas Bahrain di laga tandang, membuat para supporternya berbahagia seolah lolos dari neraka. Tagar timnas berubah dari neraka menuju surga langsung viral di sosmed Weibo. Dilansir dari Yahoo Sport, para supporter Cina yang awalnya bermuram kini penuh rasa optimis untuk lolos ke Piala Dunia. Kapten timnas Cina Wang Dalei turut mengakui kini situasi para pemain penuh semangat membara. Mereka siap habis-habisan di lapangan dan tak gentar dengan siapapun lawannya. Kami boleh saja terus diserang lawan, tapi kami tidak boleh kehilangan persatuan dan semangat juang. Selama kami tidak menyerah, kami masih punya kesempatan, ujar Wang Dalei. Pemain Persib Bandung Kakang Rudianto ingin merasakan juara ASEAN Cup 2024 bersama timnas Indonesia. Ya, Kakang Rudianto adalah salah satu dari 3 pemain Persib yang dipanggil pelatih Sintayong untuk ASEAN Cup 2024. 2 nama lainnya ialah Robby Darwis dan Ferdiansa. Mereka akan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali pada 26 hingga 5 Desember 2024. Kakang Rudianto bertekad ingin menjadi pilihan taktik permainan Sintayong. Ia juga ingin membawa timnas Indonesia menjuarai ajang tersebut. Timnas Indonesia selama ini belum pernah menjuarai turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF itu. Kakang sadar bahwa target juara tak mudah karena lawan yang dihadapi juga tak bisa dianggap remeh. Saya berharap bisa mendapatkan menit bermain dan bisa membantu timnas di Piala AFF. Saya juga ingin bisa merasakan juara bersama timnas di AFF nanti. Tentunya kami akan berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan di setiap pertandingan, ujar pemain 21 tahun tersebut. Seperti yang diketahui, bek FC Copenhagen Kevin Dix menjadi pemain naturalisasi teranyar timnas Indonesia. Dia juga baru saja menjalani debutnya kontra Jepang di Stadion GBK yang baru saja digelar. Menariknya, PSSI dikabarkan tak berhenti sampai Kevin Dix saja. Dengan kata lain, PSSI masih terus memburu pemain-pemain keturunan yang ada di seluruh dunia, termasuk untuk mengisi posisi lini serang yang selama ini menjadi incaran pertama. Selain sudah kedatangan oleh Romeni yang baru saja mendarat di Indonesia, pemain lain seperti Mauro Gilstra juga dikabarkan akan bergabung dengan skuad Garuda. Penyerang kepunyaan Volendam yang masih berusia 20 tahun itu sudah lama disebut-sebut bakal menjalani program naturalisasi untuk selanjutnya bergabung dengan JIJS dan kolega. Menurut manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji, PSSI tak bisa ujug-ujug mendatangkan pemain naturalisasi. PSSI harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih, dalam hal ini Sintayong sebagai pelatih kepala. Mauro Gilstra itu sebenarnya sudah lama berkomunikasi, minta bantu ke saya juga untuk segera diproses. Tapi yang harus kita tahu bahwa permintaan pemain itu datangnya dari coach Sintayong. Sehingga kalau kita mendatangkan pemain, tentu pemain-pemain yang saat ini berada di luar dan statusnya diaspora ditarik ke sini. Itu tentunya harus ada rekomendasi dari coach Sintayong, ujar Sumarji.